Selamat pagi anak-anak, selamat kita kembali bertemu di dalam pelajaran kelas agama. Mari kita awali kelas kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali bertemu. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari pelajaran kita di bagian pelajaran 5, yaitu aku menerima keselamatan atau keselamatan milikku, ya. Mazmur 27 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu bacaan Alkitab kita. Apa yang harus dilakukan ketika manusia sudah terbebas dari dosa? Bagian A, pentingnya menerima anugerah keselamatan Allah. Yang pertama, menerima anugerah keselamatan dari Allah merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan manusia dari dosa. Yang kedua, menerima anugerah keselamatan dari Allah membawa manusia ke arah perubahan hidup. Jadinya jalan satu-satunya menerima untuk bebas dari dosa, dan yang kedua mengalami perubahan hidup. Bagian B, bagaimana kita merespon keselamatan dari Allah, ya. Merespon keselamatan dari Allah. Perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang yang telah menerima keselamatan dari Allah itu yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Bacaan kita dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yaitu perilaku mengasihi harus menjadi gaya hidup orang yang telah menerima keselamatan. Yang kedua, membawa damai. Kematian Tuhan Yesus telah membawa pendamaian dengan Allah dan manusia. Setiap orang yang telah menerima pendamaian dengan Tuhan harus hidup dalam damai dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Jadi tidak boleh ada keributan atau membuat kerusuhan. Yang ketiga, menebarkan sukacita yang sukacita yang kita sebarkan kepada orang lain akan membawa juga sukacita bagi orang itu, ya, orang lain itu. Jadinya dia bisa menerima bahwa Yesus juga mengasihi mereka dengan sikap kita menebarkan sukacita. Jadi bukan wajah yang murung-murung saja, ya. Kemudian yang ke bagian C, membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi ada perubahan dalam sikap hidup dan tindakan bagi kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Perilaku yang berkenan kepada Tuhan juga harus terus-menerus dilakukan agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita dan yang akan membentuk karakter kita. Jadi ada keselamatan itu, jadi kita harus tetap melakukan kebaikan. Jadi membuat kita hidup menjadi orang yang lebih baik lagi. Mazmur 27 ayat 1 sampai 4, pernyataan yang diungkapkan oleh pemazmur karena ia merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Pengakuannya adalah Tuhan adalah terang dan keselamatannya yang menyinari kehidupannya dan menjadi perisainya. Pemazmur juga memiliki pengalaman bersama Tuhan. Pemazmur menyatakan imannya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala lakunya, serta menjadi saksi Tuhan seumur hidup. Bagaimana dengan kita? Kisah Para Rasul 4 ayat 12, jawaban Petrus dan Yohanes saat mereka menjalani sidang karena mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi menjadi saksi Tuhan itu tidak mudah, ya, mengalami penderitaan dan aniaya. Petrus yang dikuasai Roh Kudus menyaksikan di hadapan seluruh orang yang hadir pada waktu itu bahwa keselamatan hanya ada pada diri Yesus Kristus. Nah, sikap Petrus dan Yohanes yang berani menyatakan siapa Tuhan Yesus membuat para imam menjadi terdiam. Keberanian itu telah membuat nama Yesus semakin tersebar dan semakin mulia di antara umat manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup doa dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat materi hari ini yang singkat. Kiranya Engkau Allah menolong setiap kami Tuhan memahami bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kami, dan kami juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di mana kami berada. Kami boleh mengalami satu perubahan hidup dan membawa damai bagi orang lain, menebarkan sukacita bagi orang sekitar kami, sehingga mereka juga merasakan
Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.